Halo guys, welcome back with Haris Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana seorang teman atau seorang sahabat yang sudah menjalani persahabatan sejak lama, tetapi malah diguna-guna oleh sahabatnya sendiri. Biar teman-teman gak penasaran, kita langsung saja mulai kisahnya. Kisah pun dimulai. Kejadian ini bermula di tahun 2003. Ada seorang wanita yang baru duduk di bangku kelas 3, yaitu Gina. Ia bersekolah di SMA negeri terfavorit di kotanya. Gina merupakan sosok siswi yang berprestasi di sekolahnya. Bahkan ia juga termasuk orang yang suka bersosialisasi kepada teman dan guru-gurunya di sekolah. Gina memiliki seorang sahabat yang bernama Risa. Ia sudah bersahabat sejak masih duduk di bangku SMP. Jadi teman-teman, saking dekatnya Gina dan Risa, selalu memilih tempat duduk bersama dan saling curhat satu sama lain. Gina dan Risa sering membantu dalam mengerjakan tugas PR, tapi juga saling bersaing di sekolah mereka. Meski di sekolah mereka selalu bersaing, tapi di luar mereka layaknya kakak beradik. Singkat cerita, ada seorang pria yang menyatakan perasaannya kepada Gina. Namanya Akbar. Dia pria dewasa dan berumur 25 tahun. Meski terlihat dewasa, rupanya Gina tak menyukai sosok Akbar. Pasalnya, ia adalah pribadi yang tak memiliki pekerjaan. Gina memutuskan untuk menolak perasaan Akbar pada saat itu. Apalagi, ia disuruh untuk fokus pendidikan oleh orang tuanya. Gina sangat didukung oleh kedua orang tuanya untuk bisa berkuliah di Fakultas Kedokteran. Karena Gina sosok yang selalu mendapatkan juara kelas 1 di kelasnya. Jadi ia direncanakan untuk bisa ikut jalur PMDK agar bisa masuk ke Fakultas Kedokteran. Awalnya, Gina ternyata dikenalkan oleh Risa kepada Akbar. Akbar adalah tetangga Risa. Saat Gina main ke rumah Risa, tidak sengaja Gina melihat Akbar dan Risa menyebutkan jika dia suka kepada Gina dan meminta untuk dikenalkan. Gina yang mendengar ucapan Risa pun menuruti untuk dikenalkan dengan Akbar. Akbar seringkali datang ke sekolah ketika bubaran sekolah. Ia berdalih ingin bertemu Risa, padahal ia ingin lebih dekat dengan Gina. Setelah Gina menolak Akbar, ia jadi kepikiran terhadap perasaannya. Takutnya Akbar malah merasa sakit hati. Hati Gina seketika tidak tenang. Padahal tadi ia menolaknya dengan baik-baik saja, tidak menggunakan tindakan dan kata-kata yang kasar. Setelah kejadian penolakan itu, Gina sering mengalami mimpi buruk seperti dililit ular hitam, dikejar anjing hitam, hingga selalu merasa gelisah. Bahkan untuk mengerjakan sesuatu saja, Gina selalu tidak fokus dan lebih banyak melamun. Namun, Gina juga pernah bermimpi didatangi oleh seseorang perempuan bermuka pucat, berbaju putih dengan rambut panjang yang menawarinya sebuah minuman. Warna minuman tersebut berwarna merah, lalu dia menyuruhnya untuk meminumnya. Karena Gina merasa takut, ia pun langsung meminum air tersebut dan seketika perempuan tersebut tertawa seperti tertawa kuntilanak. Lanjut, Ibu Gina selalu merasakan aroma bau yang tak sedap di tubuh Gina. Padahal nyatanya ia selalu memakai parfum dan deodoran setiap hari. Menurut Ibu Gina, mungkin Gina sedang puber sehingga keringatnya jadi berlebih. Anehnya, ketika Gina mencium bau badannya sendiri, ia tak pernah merasakan bau busuk apapun di tubuhnya.
Ia pun bertanya kepada Risa apakah mencium bau yang tak sedap di tubuhnya. Risa selalu menjawab tidak. Beberapa teman di sekolah yang sering berbincang dengan Gina pun kini sudah tak bisa lagi berlama-lama untuk duduk berdampingan dengannya. Mungkin saja mereka memang merasakan bau yang tak sedap di tubuh Gina, namun sungkan untuk mengatakannya. Setelah ditolak, Akbar masih sering terlihat di sekolah ketika bubaran. Yang tadinya Gina tak suka sama dia, kini Gina semakin senang pada Akbar. Gina selalu memikirkan hal bersama dengan Akbar. Rasanya selalu ingin bertemu Akbar setiap harinya. Karena pikirannya yang tiba-tiba menjadi sayang pada Akbar, Gina akhirnya menerima perasaan Akbar setelah Akbar mengungkapkan perasaan kedua kalinya. Tanpa ragu, Gina dengan lantang mengucapkan ya pada saat itu. Akbar adalah sosok pribadi yang tampan, tapi di mata Gina, Akbar jauh lebih tampan dari yang orang-orang katakan. Akbar sering mengajak jalan-jalan Gina setelah pulang sekolah. Padahal Gina saat itu memiliki jadwal les dan juga mengaji. Tapi karena ia tak pernah ingin lepas dari Akbar, akhirnya ia memutuskan untuk dimarahi ibunya daripada harus berpisah dengan Akbar. Ibu Gina sangat tidak setuju jika anaknya berhubungan dengan Akbar. Menurut Ibu Gina, Akbar adalah orang yang sangat tidak jelas dengan latar belakangnya. Selama berpacaran dengan Akbar, badan Gina masih tetap saja dianggap bau oleh keluarganya. Ada segelintir orang yang berani menegurnya, ada pula yang cuek tapi menghindarinya. Saat Gina tanya pada Akbar, apakah badannya bau? Akbar mengatakan tidak. Akbar mengatakan badan Gina justru sangat wangi. Sejak bersama Akbar, Gina semakin jarang bermain bersama Ria. Paling hanya bertemu ketika di sekolah saja. Tidak pernah berjanjian makan atau jalan bareng lagi. Nilai Gina di sekolah pun sangat anjlok. Gina yang berencana untuk berkuliah di kedokteran pun sampai lupa dengan cita-citanya tersebut. Pokoknya yang ada di pikirannya saat itu hanyalah bersama Akbar dan tak peduli dengan yang lain. Saat nilai Gina turun, Risa selalu menjadi yang terdepan di kelasnya. Ia selalu menjadi juara 1. Padahal biasanya Gina yang selalu menjadi juara nomor 1 di kelasnya. Meski begitu, Gina tak merasakan iri sedikit pun. Karena Gina merasa sudah cukup bahagia bersama dengan Akbar. Saat awal pacaran, Gina selalu mencurahkan perasaannya kepada Risa. Risa pun mensupport hubungan mereka berdua dan Gina merasa bahagia ketika Risa mengatakan itu. Selain itu, saat berpacaran dengan Akbar, Gina jadi lebih sering berantem dengan kedua orang tuanya. Kedua orang tua Gina selalu menasehatinya untuk bisa putus sesegera mungkin dengan Akbar. Tapi karena sudah cinta mati, Gina pun meminta untuk bisa dinikahkan dengan Akbar. Gina dan Akbar sudah menjalin hubungan hingga 5 bulan lamanya. Ia merasa bahagia karena sikap Akbar yang selalu baik terhadapnya. Gina selalu diajak ke tempat-tempat yang tak pernah Gina kunjungi seperti gunung, pantai, dan perkebunan. Untuk mendatangi tempat itu, Gina bahkan rela untuk bolos sekolah demi bersama Akbar. Saat Gina dan Akbar ke pantai, Akbar memberikan ciumannya kepada Gina. Ciuman tersebut rupanya ciuman pertama bagi Gina. Karena Gina sangat amat mencintainya, ia pun rela menerima ciuman dari Akbar. Saat itu, ayah dan ibu Gina tahu jika ia sering membolos di sekolahnya. Alhasil, Gina selalu diantar jemput ke sekolah oleh ibunya.
Ibunya selalu melarang Gina untuk bertemu dengan Akbar. Padahal ia sudah benar-benar kangen pada Akbar. Karena kondisi Gina yang sudah tak wajar hingga rela menjerit dan menangis karena tak berjumpa dengan Akbar, sang ibu akhirnya membawa Gina untuk diruqyah oleh ustadz yang dibawa oleh ayahnya. Gina merasa jika dirinya baik-baik saja. Gina lalu dipukul dengan sapu injuk yang dibawa oleh ibunya. Tapi Gina tak sedikit pun merasa kesakitan. Hanya saja pada saat itu Gina mengalami muntah yang luar biasa. Muntah tersebut berwarna merah pekat. Pak Ustadz pun mengatakan jika Gina telah dikirimi ilmu hitam oleh seseorang atau terkena guna-guna. Gina tetap berpendirian teguh jika ia baik-baik saja dan tak merasa diguna-guna. Ibu dan ayah Gina pun langsung curiga kepada Akbar sehingga ia meminta untuk segera putus dengan Akbar. Karena sudah ingin bebas, Gina pun akhirnya berbohong kepada orang tuanya untuk segera menyatakan putus dengan Akbar. Nyatanya, ia kembali merajut hubungannya dengan Akbar. Perlu diketahui, badan Gina kini sudah tak bau lagi. Ibu dan ayahnya percaya jika itu terjadi karena ruqyah yang telah dilakukan. Sekarang, Gina dan Akbar jadi bisa bertemu meski hanya sebentar saja. Hingga akhirnya pada suatu hari, Gina melakukan kesalahan yang akan disesalinya selama seumur hidup. Waktu itu, Akbar mengajak ketemuan di hari Minggu. Mereka janjian di dekat halte. Gina bilang ke ibu dan ayahnya kalau ia ingin kerja kelompok bersama teman-temannya. Dan kedua orang tuanya sih percaya aja dan memberi izin. Ketika bertemu Akbar, ternyata Gina diajak ke rumah Akbar. Kata Akbar, Gina mau dikenalkan dengan ibunya. Soalnya dia sudah bilang ingin serius kepada Gina. Gina sangat bahagia akan dikenalkan pada calon mertua. Akbar bilang ibunya adalah sosok yang baik dan ramah. Sesampainya di rumah Akbar, Gina melihat suasana rumahnya sepi. Akbar lalu masuk duluan ke rumahnya dan Gina menunggu di teras. Begitu Akbar keluar dari dalam rumah, dia mengatakan jika ternyata ibunya baru saja berangkat ke pengajian. Dia lupa kalau ternyata hari itu adalah jadwal pengajian ibu-ibu di wilayahnya. Akbar lalu mengajak Gina masuk ke dalam rumahnya. Gina masuk dan Akbar menjelaskan jika di rumahnya itu hanya tinggal dia dan ibunya saja. Jadi suasana rumahnya benar-benar sepi. Saat itu Gina ditawari oleh Akbar untuk makan mie instan bersama. Setelah makan mie instan bersama, mereka ngobrol asik di ruang tamu. Dengan tiba-tiba saja, Akbar lalu menciumnya. Saat itu pula, Akbar juga melakukan aksi yang tak pernah Gina duga sebelumnya. Karena rasa cinta yang amat dalam, Gina pun tak bisa menolak aksi Akbar tersebut. Setelah pulang dari rumah Akbar, Gina merasa bingung dan senang. Senang karena sudah ketemu Akbar dan bingung karena Gina baru saja mengalami kejadian yang seharusnya tidak ia lakukan. Waktu itu Gina masih kelas 3 SMA, jadi sudah bisa berpikir takut hamil. Singkat cerita, pada bulan berikutnya ternyata Gina tak mengalami menstruasi. Gina sudah harap-harap cemas, takut akan hamil. Tapi ia yakin Akbar akan bertanggung jawab kalaupun Gina hamil. Saat itu Gina sudah tak lagi memikirkan sekolahnya, kuliah, dan cita-citanya. Pokoknya Gina benar-benar bucin alias budak cinta. Seiring waktu Gina menyadari jika ia ternyata benar-benar hamil. Sontak Gina langsung menemui Akbar saat pulang sekolah. Akbar terlihat sangat senang ketika tahu Gina hamil. Dia bilang akan segera menikahkan Gina secepatnya. Tapi Gina merasa takut akan dimarahi oleh ibu dan ayahnya. Gimana
Nanti reaksi orang tuanya ketika tahu Gina sudah hamil di luar nikah. Jujur saja, waktu itu Gina sangat takut, tapi lebih takut ditinggalkan oleh Akbar. Akhirnya, Akbar memberitahu ke ibu dan ayahnya Gina kalau anaknya sedang hamil dan mengandung anak dari Akbar. Waktu itu, Akbar sengaja datang ke rumah untuk bertemu ibu dan ayahnya Gina. Ibu dan ayahnya sebetulnya kurang respek pada Akbar, tetapi mereka menerima Akbar dengan baik. Saat itu, Akbar tak ada basa-basi sedikit pun dan langsung meminta izin untuk menikahi Gina. Sontak, ucapan Akbar tersebut membuat ayahnya Gina kaget dan jelas tak merestui pernikahan mereka berdua. Selain karena usia Gina yang masih sangat muda, ia juga belum menyelesaikan pendidikannya. Pada saat itu juga Akbar langsung membeberkan jika Gina telah mengandung darah dagingnya. Seketika ibu dan ayahnya Gina langsung shock berat mendengar hal itu. Suasana pun berubah menjadi tegang. Gina menangis pada saat itu. Gina merasa bersalah kepada orang tuanya, tetapi juga lebih takut jika harus ditinggalkan oleh Akbar. Yang paling membekas di ingatan Gina hingga sekarang adalah tangisan ayah dan ibunya ketika itu. Berhari-hari Gina didiamkan oleh ayah dan ibunya. Gina tidak pernah masuk sekolah dengan alasan sakit. Padahal menuju ujian tinggal beberapa minggu lagi. Akhirnya ayahnya mengambil keputusan untuk menikahkan Gina dan Akbar. Tidak ada pilihan lain menurut ayahnya. Singkat cerita, setelah Gina menyelesaikan ujiannya, ia langsung dinikahkan dengan Akbar. Acara pernikahan mereka digelar dengan biasa-biasa saja. Saat itu, teman-teman Gina sedang bersiap untuk tes masuk ke perguruan tinggi, tapi Gina sedang menikmati masa kehamilan. Saat itu pula, banyak teman Gina yang menggosipkannya bahwa ia hamil di luar nikah. Waktu ketika Gina sempat bertemu dengan Risa setelah menikah. Dia seperti terlihat sangat senang melihat kondisi Gina. Risa juga bercerita jika telah diterima di Fakultas Ekonomi. Rasa iri pasti terbesit dalam pikiran Gina. Tapi apa daya, dia tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Selama menikah, Akbar belum juga mendapatkan pekerjaan. Mereka tinggal di rumah Akbar bersama ibunya Akbar. Mertua Gina pun selalu bersikap baik, mungkin karena tidak punya anak perempuan. Jadi, mertuanya mengurus dengan baik Gina saat hamil. Mertua Gina memiliki toko grosir kelontongan yang cukup besar di kawasan mereka. Sehingga dengan sabar ia menghidupi Akbar dan Gina selama Akbar masih belum mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, tibalah Gina untuk melahirkan. Ia melahirkan anak laki-laki yang sehat dan sempurna. Anak mereka dinamai Adriansah. Akbar merasa sangat bahagia memiliki anak laki-laki. Walaupun Akbar belum bisa menafkahi anak dan istrinya, dia bisa mengurus anaknya dengan sangat baik. Dia sangat telaten sekali dan baik terhadap Gina. Tapi entah kenapa setelah melahirkan, Gina justru menjadi benci kepada Akbar. Padahal sebelumnya Gina sangat amat cinta kepada Akbar. Walaupun Akbar tidak melakukan kesalahan, tetapi di mata Gina dia tetap salah. Apalagi ketika Akbar belum mendapat pekerjaan, Gina selalu mengomel setiap hari kepada Akbar. Selama beberapa waktu Akbar sempat bekerja menjadi sales, tetapi karena memang dia tidak tekun, dia malah keluar dari pekerjaannya. Gina ingin sekali kerja untuk bisa menyambung hidup bersama anaknya. Hingga akhirnya ia mencoba melamar ke beberapa perusahaan. Gina diterima menjadi kasir di supermarket. Meski sempat merasa malu kerja seperti itu, tapi mau tidak mau ia harus bekerja. Beberapa kali Gina bertemu dengan teman SMA-nya. Perasaan malu sangat terasa karena kebanyakan dari temannya sudah berkuliah
atau memiliki pekerjaan yang amat menyenangkan. Saat itu, Gina hanya bisa menyalahkan Akbar karena telah membuat hidupnya menjadi terpuruk. Setelah menikah, orang tua Gina juga jadi kurang peduli terhadapnya. Ia seperti dianaktirikan oleh kedua orang tuanya. Ibu dan ayah Gina lebih mementingkan adiknya daripada kehidupannya. Karena sering bertengkar dengan Akbar, Gina pun meminta cerai. Akbar tidak mau cerai dengan Gina. Dia lalu mempersulit proses penceraiannya. Saat itu, usia anak mereka masih berumur 2 tahun. Setelah proses cerai yang sangat lama dan berkepanjangan, akhirnya mereka bisa berpisah secara sah dan hak asuh anak jatuh kepada Gina. Saat itu Gina benar-benar tak menyangka jika guna-guna yang dipakai oleh Akbar benar-benar membuat hidupnya berantakan. Gina mencoba menata hidupnya yang baru hingga berkeinginan untuk melanjutkan kuliah. Walaupun sedikit terlambat, tapi mungkin Gina masih bisa mencapai cita-citanya. Ia mencoba menghubungi Risa kembali secara instan dan lalu berkomunikasi. Saat bertemu dengan Risa, ia mengutarakan ke Risa jika ia ingin melanjutkan kuliah, dan Risa juga mendukung untuk kuliah saja, tetapi mungkin kuliah di universitas swasta. Gina jadi lebih sering bermain ke rumah Risa lagi. Walaupun rumah Risa dan Akbar itu berdekatan, hal itu tidak menyurutkan niat baik Gina untuk bisa curhat dengan Risa. Hubungan Gina dan Akbar kadang baik dan kadang juga tidak baik. Suatu hari, Gina menumpang sholat di kamar Risa. Tetapi kata Risa tidak boleh sholat di kamarnya. Ia menyuruh Gina untuk sholat di ruang tamu saja. Ketika Gina sudah berada di ruang tamu, tapi mukenanya belum juga disiapkan oleh Risa. Mungkin Risa lupa, jadi Gina mengambil inisiatif untuk mengambil mukena ke kamar Risa. Saat itu Gina tidak tahu Risa kemana, mungkin lagi ke lantai 2 rumahnya. Karena dari dulu Gina juga sudah terbiasa di rumah Risa, dan Risa juga tidak masalah kalau ia harus masuk ke dalam kamarnya. Jadi ia memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam kamar Risa. Saat membuka kamar Risa, mata Gina langsung berkeliling mencari mukena yang dimaksud, tapi ia tidak menemukannya. Lalu Gina berinisiatif membuka lemari Risa, karena biasanya Risa menyimpan mukenanya di lemari. Di lemari bagian bawah ia menemukan mukena yang dimaksud. Tapi ketika ia tarik mukenanya, ada beberapa kertas yang jatuh. Gina sebenarnya tidak kepo dengan kertas tersebut. Ia bahkan hendak memasukkannya kembali. Tetapi ketika diambil kertasnya, mata Gina menangkap ada tulisan namanya di situ. Betapa kagetnya Gina bahwa di dalam lipatan kertas itu ada foto Gina dan Akbar, dan di situ juga ada tulisan nama lengkap Gina dan Akbar serta tempat tanggal lahirnya dan juga nama orang tua mereka. Selain itu, ada juga tulisan isim yang panjang di dalamnya dan ditulis dengan tinta merah. Seketika Gina terdiam dan berkata, "Apaan nih?" Pikiran Gina masih menerka-nerka apa yang dilihatnya. Tapi ternyata Risa sudah ada di depan Gina dan merebut kertas yang ia temukan. Risa kemudian akan merobek kertas itu, namun Gina refleks untuk menghentikannya. Akhirnya mereka saling dorong, dan karena tenaga Gina lebih kuat, Risa pun terjatuh didorong oleh Gina. Ia berhasil merebut kembali lipatan kertas yang tadinya akan dirobek oleh Risa, dan lalu menanyakan kembali kepada Risa. "Apaan ini, Riz? Bukan apa-apa." Kelihatan sekali dari raut wajahnya jika Risa ini ketakutan, takut jika Gina mengetahui rahasianya. Tak yakin dengan jawaban Risa, Gina terus mendesak Risa untuk berkata jujur.
Ketika Gina semakin emosi kepada Risa, tiba-tiba orang tua Risa pulang dari kerja. Mereka melihat suasana yang tidak kondusif di antara Gina dan Risa. Gina langsung bercerita kepada orang tua Risa kalau ia menemukan kertas aneh itu di lemari baju Risa. Tentu saja orang tua Risa juga kaget dengan apa yang Gina temukan. Jadi saat itu Risa tidak hanya didesak oleh Gina, tetapi didesak juga oleh kedua orang tuanya. Ketika didesak itu, Risa malah menangis dan menangis histeris sambil menjerit. Tetapi ayahnya Risa tidak iba melihat Risa seperti itu. Ayahnya Risa justru menampar keras pipi anaknya itu. Seketika Risa diam dan tangisannya berhenti. Lalu matanya melotot ke arah Gina. Ternyata Risa ini memang punya kebiasaan seperti itu. Jika sudah terdesak sesuatu, dia akan menangis secara histeris. Itu bukan tangisan sungguhan, melainkan tangisan kebohongan menurut orang tuanya. Gina pun sebisa mungkin meredakan emosinya dan bertanya lagi kepada Risa. Orang tuanya juga bertanya lagi kepada Risa dan akhirnya Risa membuka suara. Aku iri sama kamu, Gina. Kamu selalu bisa menjadi ranking 1. Kamu disukai banyak orang. Kamu juga mau masuk ke kedokteran. Sedangkan aku selalu saja nggak bisa ranking 1. Nggak bisa juga disukai banyak orang. Orang tua aku juga nggak bisa biayai aku ke fakultas kedokteran. Terus, apa yang kamu lakukan ini? Aku bikin supaya kamu jatuh cinta kepada Akbar. Hah? Jatuh cinta gimana? Ya aku guna-guna supaya kalian bisa saling suka. Hah? Jadi kamu yang lakuin ini ke aku? Aku kira ini perbuatan Akbar. Aku sebenarnya benci sama kamu, Gina. Saat itu, Gina tidak bisa menggambarkan perasaannya ketika mendengar kata benci dari Risa. Padahal selama ini hanya Risa, sahabat terdekatnya. Ia tak menyangka jika ternyata Risa sejahat itu. Dia sengaja membuat Gina dan Akbar tergila-gila satu sama lain agar Gina tidak fokus sekolah dan tak kuliah. Kata Risa, sengaja dia menjodohkan Gina dan Akbar karena Akbar memang cowok tidak jelas. Risa bilang jika dia tahu bahwa perbuatannya itu sangat fatal bagi kehidupan Gina dan masa depannya. Dia juga mengatakan tak menyangka jika Gina akan hamil di luar nikah. Dia rencananya hanya ingin Gina dan Akbar berpacaran dan nilai di sekolahnya turun dan tidak kuliah. Justru Akbar yang tidak tahu apa-apa harus kena akibat dari ulah Risa. Perasaan Gina tentu sangat sakit hati sekali mendengar ucapan Risa. Hidup dan masa depannya hancur dan keluarganya pun tak mempercayai Gina kembali. Gina terlanjur dikucilkan oleh keluarganya sendiri hanya karena teman yang iri padanya. Ia harus hamil di luar nikah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan dan menjadi janda di usia muda. Gina berpikir Risa lebih jahat dari setan karena setan tidak pernah mengkhianati sesama setan. Sekarang sudah 17 tahun kejadian itu berlalu. Anak Gina yaitu Andriansyah juga sudah SMA. Dan sampai sekarang Gina pun masih trauma dengan pertemanan dan percintaan. Itulah akhir dari kisah cerita ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya. Dan jangan sampai perbuatan kita dapat membuat orang lain menjadi menderita akibat dari perbuatan kita agar tidak menyesal. Dan jangan lupa untuk klik subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan cerita-cerita seru lainnya. Saya Haris, see you next time.